Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BKK PII yang baru Bu Sri Penny Inten, rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini pada acara konvensi BKK PII atau annual meeting BKK PII yang membawa tema adalah Sustainable Refinery, Enhancing Process Safety Management dan Green Industry Implementation to Strengthen Net Zero Emission Acceleration. Nah, saya kebetulan terima kasih atas undangan yang diberikan untuk memberikan sharing terkait dengan bagaimana peran khususnya di kilang Pertamina International dalam dua hal tersebut, yaitu untuk Green Initiative dan juga implementasi proses safety, yang mana saya kira itu sangat penting untuk menjaga kehandalan dan keselamatan baik untuk pekerja maupun untuk lingkungan sekitar. Mungkin sebelum masuk ke acara utama terkait dengan proses safety, saya ingin memberi gambaran PT Kilang Pertamina International di antara subholding lain yang menjadi tulang punggung end-to-end bisnisnya Pertamina. Jadi Kilang Pertamina International tentunya tugasnya adalah untuk pertama ada mengolah crude oil menjadi BBM dan juga produk turunannya, ada petrokimia dan juga ada produk-produk yang masih harus kita pikirkan untuk hilirisasi ke depan supaya bisa memberikan nilai tambah yang lebih baik untuk bangsa dan negara ini. Nah, secara struktur bisnis PT Kilang Pertamina International memiliki dua anak perusahaan, yaitu Kilang Pertamina Balikpapan dan juga Pertamina Rosneft Kilang dan Petrokimia atau PRPP. Nah, kemudian selain itu ada aset-aset existing, bahwa kita mengelola 6 kilang dari mulai Dumai sampai dengan Sorong. Kemudian juga ada irisannya dengan Tuban Petrochemical, di mana kita sebagai virtual ownership terhadap TPI Group yang memproduksikan petrokimia, propilin atau polipropilin, dan juga ada paraksilin benzen dan pertaokso di Jawa Timur. Nah, ini adalah sebarannya, sebaran kilang kita dan juga kapasitas terpasang, baik produksi BBM, ada LPG, kemudian ada juga petrokimia, yang tentunya dengan demand yang saat ini ada, yaitu sekitar 1,4 juta barrel per hari, kita masih punya PR untuk memenuhi kebutuhan BBM tersebut, karena kilang kami ini baru 1.150.000 barrel per hari kapasitas terpasangnya. Ya, insya Allah ke depan tentunya dengan dukungan semua pihak, semua stakeholder, kita akan berprogres terus untuk pengembangan kilang, baik kilang untuk BBM maupun pengembangan kilang untuk petrokimia. Nah, untuk Green Initiative apa yang sudah kami lakukan? Mungkin saya tidak akan banyak mungkin di sini, tetapi ini adalah gambaran makronya bahwa ada energy trilemma. Saya kira semua sudah paham bagaimana posisi Indonesia amongst other country di global terkait dengan bagaimana affordability, energy equity, ini bisa kita dilihat di sini. Kemudian aspirasi kita terhadap net zero emission. Jadi pada dasarnya ada 3 scope 1, scope 2, scope 3. Scope 1, scope 2 adalah apa yang bisa kita lakukan terhadap bisnis kita saat ini untuk mengurangi emisi. Yang pertama tentunya bagaimana mengurangi emisi dari pabrik-pabrik kita. Kalau menggunakan teknologi, menggunakan energi yang lebih rendah,
Itu adalah inisiatif-inisiatif yang kita lakukan. Kemudian skop 2 juga bagaimana kita menggunakan melihat proses optimisasi yang ada di plan kita. Sedangkan skop 3 adalah bagaimana kita memproduksikan produk dari processing kita yang lebih ramah lingkungan. Seperti dalam hal ini adalah pengembangan biofuel yang kami lakukan di refinery. Nah, ini adalah biofuel yang kami sudah bangun ataupun sudah siap di kilang, salah satu kilang kami di Cilacap, menggunakan co-processing, artinya menggunakan kilang existing yang kita modifikasi, revamping untuk bisa menghasilkan HVO 3000 barrel per hari, kemudian SAF 2,4% melalui co-processing adalah 9000 barrel per hari. Dan tentunya dengan aspirasi pemerintah saat ini, di mana nanti akan menurut RUEN yang baru adalah B50, tetapi ada aspirasi dari pemerintah malah bisa sampai B100. Nah, ini tentunya masih kurang dengan RJPP yang kami lakukan. RJPP yang kami lakukan yang paling bawah adalah sampai 2030 kita akan rencanakan untuk pembangunan HVO kapasitas sampai 116.000 barrel per hari. Nah, kalau sekarang diesel per tahun per hari ini mungkin bisa 200.000 barrel per hari. Nah, itu defisit. Nah, itu PR kita semua yang saya kira rekan-rekan di BKKPI juga bisa bagaimana mencari alternatif untuk pengembangan biofuel ke depan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan terhadap bioaftur, biodiesel dan juga biogasolin ke depan. Nah, tentunya pasti ujung-ujungnya adalah bagaimana upaya kita dari biofuel ini untuk mengurangi impor daripada crude oil. Karena upstreamnya sendiri saat ini masih ajak mungkin kurang dari 600.000 barrel per hari, sedangkan kita aja sekarang sudah butuh 1,4 juta. Nah, ini mungkin upaya yang bersama-sama dari upstreamnya terus mencari, mengeksplor dan mencari untuk BBM, tapi di sisi lain energi alternatif yang bisa kita kejar terus, bisa kita progres. Oke, ini mungkin tadi terkait dengan dukungan terhadap NZE, ada dekarbonisasi kita tentunya yang sudah kami lakukan di kilang-kilang adalah dari semula energi itu menggunakan sebagian daripada energi yang hasil pengolahan dari crude menjadi refining fuel oil, kita ubah melalui gasifikasi di kilang atau elektrifikasi kalau memang itu dekat dengan grid, sehingga itu bisa mengurangi energi dan dekarbonisasi. Itu dari sisi energi efisiensi, ini juga kita lakukan, ada program-programnya, sehingga kita ingin mencapai di kuartil 2, kuartil 3 di tahun 2030. Ini adalah upaya bagaimana pengurangan emisi karbon dioksida sampai 2030 berikut dengan program-programnya. Jadi ada 1,4 juta kita pengurangan, kemudian ada juga biaya yang harus kita lakukan. Nah, ini nantinya akan kita bandingkan dengan karbon kredit yang kita dapatkan dari pemerintah. Saat ini memang belum ada, tapi kompetisinya adalah dengan karbon kredit atau kita invest untuk mengurangi reduksi emisi. Nah, ini mungkin yang perlu kita pikirkan sama-sama. Ini hasil dari semua upaya itu, ada ratingnya, ada ESG rating, termasuk juga di kilang kami. Di kilang kami ESG rating yang tentunya kalau ini secara Pertamina Group, di kilang juga ada ESG rating 24, sekian di kisaran risk medium. Itu yang juga akan membantu bagaimana kita go to the market untuk mendapatkan dukungan baik dari investment maupun dari financing. Kira-kira kenapa ESG rating itu penting. Nah, sekarang masuk ke proses safety management. Kilang mungkin cerita
atau berita terkait kilang, ada kebakaran, ada mungkin ledakan. Karena memang faktanya kilang kami ini ada yang paling sepuh itu dibangun 1904. Itu kilang Pelaju. Yang paling modern saat ini masih Balongan, mungkin nanti nyusul Balikpapan. Nah, tantangannya tentunya selain occupational safety, karena kita juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang high risk, tentunya dengan hidrokarbon itu given adalah high risk business. Ada occupational dan proses safety. Nah, proses safety saya kira bagaimana kita memastikan hidrokarbon risk itu tetap dalam sistem, dalam containment. Kira-kira intinya adalah seperti itu, menjaga bagaimana tetap dalam containment. Nah, ada beberapa pilar yang kami lakukan. Jadi pendekatan proses safety di kilang adalah melalui kebijakan. Ada 4 pilar yang kami lakukan. Yang pertama tentunya dari komitmen leadership, kemudian ada pemahaman hazard dan risk, kemudian bagaimana mengelola risiko, dan tentunya kita terus belajar dari event ataupun experience baik dari kita sendiri maupun dari industri yang tentunya akan berdampak terhadap improvement. Ini adalah konsep dalam pemahaman risiko. Tentunya ada Swiss cheese model yang saya kira LOPA itu adalah bahasa yang umum dilakukan dalam proses safety. Ada masalah prevention sampai dengan kontrol sampai dengan respon tentunya. Nah, ini adalah secara prinsip bahwa proses safety adalah bagaimana memastikan hidrokarbon kita dalam sistem tertutup. Nah, ini kami terjemahkan dalam policy untuk 18 elemen untuk proses safety dan asset integrity management system di PT KPI. Ada 18 elemen yang mendukung baik dari sisi komitmen terhadap komitmen leadership terhadap proses safety, kemudian bagaimana pengenalan hazard, kemudian mengelola resiko, dan juga learn from experience. Itu menjadi bagian dari bisnis proses yang kami lakukan dari top management sampai ke frontliner. Kita punya roadmap untuk PSIM reinforcement di kami dari mulai 2022. Kenapa 2022? Bahwa ada turn down pada saat itu. 2021 kami mengalami musibah baik di Cilacap maupun di Balongan, itu adalah fire, dan kami lakukan comprehensive audit oleh pihak independen DNV waktu itu, dan dari situlah kami melakukan upaya-upaya perbaikan di semua proses di 18 elemen tadi, termasuk juga melakukan pembekalan ataupun training-training yang merupakan gap kompetensi yang kami temuin pada saat audit tersebut. Insya Allah kita punya visi roadmap sampai dengan 2025 untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan. Nah, ini lesson learn yang kami lakukan. 2021 kita banyak pelajaran. Kemudian kita lakukan apa? Waktu itu root cause yang di Cilacap dan Balongan ada lightning ya sebagai heat ataupun fire-nya yang menstimulir terhadap fire. Kita lakukan pemasangan lightning protection di semua kilang, termasuk dengan counter untuk memastikan pada saat terjadi lightning itu bekerja dengan baik. Kemudian ada juga overfill protection, kemudian hydrogen attack, karena di kilang itu ada hidrogenasi plant, ya ada resiko ataupun hajat terhadap hidrogen. Karena hidrogen itu apabila dia ada di ambient temperatur itu akan bisa self ignition. Kira-kira itu mungkin yang resiko yang harus kami mitigasi dan juga pahami.
Dan tentunya yang lain juga masih ada yang berprogres, termasuk Asset Integrity Management System tadi yang kita masih punya roadmap sampai dengan 2025. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sharing. Nanti kalau misalkan ada yang ingin mendalami atau mengklarifikasi, silakan mungkin nanti pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Taufik.